Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eden Saumil. Saya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Hukum Pidana. Baik, untuk materi pertama yaitu Hukum Pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran dan kejahatan yang mengganggu kepentingan umum, dan barang siapa yang melanggar kepentingan dan ketentuan hukum tersebut akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan tindakan hukum tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Simons M. Home menyatakan bahwa hukum pidana adalah segala ketentuan, tindakan, keharusan, dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya dengan ancaman derita khusus, yaitu pidana. Selanjutnya yaitu fungsi hukum pidana. Yang pertama, fungsi hukum pidana secara umum. Fungsi hukum pidana secara umum pada umumnya sama dengan fungsi hukum-hukum lainnya, yaitu mengatur segala ketentuan dalam masyarakat dan menyelenggarakan tata dalam bermasyarakat. Materi selanjutnya yaitu fungsi hukum pidana secara khusus. Di sini artinya yaitu fungsi hukum pidana secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar, dengan nantinya akan diberikan sanksi berupa pidana tertentu yang sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Nah, fungsi hukum secara khusus ini berbeda hukum dengan berbeda hukumnya dengan hukum-hukum lain. Yang selanjutnya materi tentang sifat hukum pidana. Yang dari beberapa referensi yang saya dapat, terdapat dua sifat hukum pidana, yaitu sifat hukum pidana publik dan sifat hukum pidana keperdataan. Sifat hukum pidana publik di sini dapat saya contohkan, yaitu pada beberapa tahun lalu ada seorang artis yang terdapat sedang melakukan pesta narkoba di salah satu hotel di Mataram. Nah, pada akhirnya si pelaku tersebut yang merupakan tokoh publik dibawa ke kantor polisi karena melakukan sebuah pelanggaran, yaitu mengonsumsi narkoba. Dengan demikian, seperti yang kita ketahui bahwa narkoba itu berbahaya bagi kepentingan umum. Nah, dari situlah bahwa kita ketahui bahwa hukum bersifat publik. Selanjutnya, hukum bersifat keperdataan. Mengapa hukum dikatakan bersifat keperdataan? Karena misalnya saja pada saat adanya sebuah kasus, banyak masyarakat yang berasumsi bahwa sebuah kasus atau pelanggaran hukum tersebut harus dibalas dengan perbuatan yang setimpal. Misalnya ada satu orang yang melakukan kekerasan terhadap seseorang lainnya, maka pihak dari korban tentunya ingin melakukan melakukan pembalasan atau yang biasa disebut dengan denda darah. Akan tetapi denda darah ini atau pembalasan tentunya hanya akan memusnahkan manusia. Maka dari itu diganti dengan denda atau ganti rugi. Maka dari ganti rugi itulah yang disebut maka dengan ganti rugi inilah sifat hukum dapat disebut juga dengan keperdataan. Atau misalnya hukum ini dibawa ke hukum aslinya, maka hukum ini akan bersifat publik. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis hukum pidana. Yang pertama, berdasarkan materi-materi yang diatur, yaitu secara material. Jenis hukum pidana secara material di sini maksudnya tentang apa saja perbuatan yang
dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, dan siapa saja yang dapat dijatuhkan terhadap yang namanya hukum pidana, dan apa sanksi yang dapat diberikan terhadap si pelanggar hukum pidana. Materi ini dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang selanjutnya yaitu jenis hukum pidana formil. Di sini maksudnya jenis hukum pidana formil yaitu materi yang mengatur tentang bagaimana bekerjanya para lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan yang menjalankan tugasnya. Materi ini dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Selanjutnya yaitu jenis hukum pidana berdasarkan sumber diaturnya dan kepada siapa hukum ini dapat berlaku, yaitu satu, hukum pidana secara umum, yaitu misalnya KUHP. Jadi KUHP ini tidak memandang status atau golongan, jadi semua kena untuk jika ia melanggar suatu ketentuan hukum. Dan yang selanjutnya yaitu hukum pidana formil. Dari sini yaitu hukum pidana yang di luar KUHP. Misalnya saja ada hukum tersendiri dari pihak militer. Nah, seperti itu. Baik, yang selanjutnya berdasarkan bentuknya yaitu satu, hukum tertulis, yaitu bisa kita ketahui dalam KUHP. Nah, itu merupakan hukum pidana tertulis. Yang kedua, hukum pidana tidak tertulis itu seperti hukum adat yang masih berlaku di tempat itu. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya atau wilayah. Yang pertama, hukum pidana lokal, yaitu hukum yang dibuat oleh para pemerintah setempat seperti DPRD bersama dengan gubernur dan wali kota atau sebagainya. Yang selanjutnya, hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional yaitu hukum pidana yang hanya berlaku di suatu wilayah tertentu saja. Misalnya di Indonesia hukum pidana korupsi, maka hukum itu hanya berlaku di Indonesia saja. Yang selanjutnya hukum internasional. Hukum internasional ini bersifat universal. Misalnya adanya tindak hak asasi manusia yang secara berlebihan seperti di Palestina atau di Vietnam itu. Nah, itu sudah termasuk hukum pidana internasional. Maka yang berhak mengatasinya itu seperti PBB dan sebagainya. Materi selanjutnya ini yaitu lembaga-lembaga penegak hukum. Penegak hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memfungsikan norma-norma hukum atau menegakkan norma-norma hukum secara nyata. Materi selanjutnya ini yaitu lembaga-lembaga penegak hukum. Penegak hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memfungsikan norma-norma hukum atau menegakkan norma-norma hukum secara nyata. Selanjutnya itu lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, kejaksaan, kehakiman, advokat, lembaga kemasyarakatan atau kepolisian. Manfaat kriminologi ada 3, yaitu yang pertama untuk memudahkan mengungkapkan sebuah kasus. Yang kedua, untuk mendorong sebuah ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu kriminologi. Yang ketiga, membantu masyarakat dalam mengatasi kerugian sosial yang lebih besar. Materi selanjutnya itu hubungan kriminologi dengan hukum pidana. Kriminologi memberikan kontribusi dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah sebuah silogisme dari suatu pencegahan, akan tetapi merupakan sebuah jawaban dari adanya suatu kejahatan.
Baik, materi selanjutnya yaitu materi pokok 4, yaitu asas-asas hukum pidana. Asas hukum merupakan suatu dasar-dasar umum yang terdapat dalam peraturan hukum. Dasar-dasar umum tersebut merupakan suatu yang mengandung nilai yang etis. Selanjutnya, asas-asas hukum di Indonesia. Yang pertama, asas legalitas, yaitu yang kedua, asas larangan berlaku surut. Yang ketiga, asas larangan menggunakan analogi. Yang keempat, asas ketentuan yang menguntungkan tersangka. Yang selanjutnya asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan yang terakhir asas universal. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP, yaitu asas legalitas, asas larangan berlaku surut atau non reaktif, asas larangan menggunakan analogi terimplementasi dalam pasal 1 ayat 6 ayat 1. Selanjutnya itu materi pokok kelima, yaitu ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Yaitu ajaran sebab akibat dalam hukum pidana ini adalah suatu ajaran yang berusaha mencari jawaban dari masalah akibat tindakan pidana. Yang kedua yaitu tujuan sebab akibat, yaitu untuk menyatakan ada atau tidak suatu tindakan yang dapat dipidana, dan untuk dapat menyatakan siapa saja yang dipertanggungjawabkan atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya yaitu hubungan kausal antara sebab dengan akibat. Tentu yang kita ketahui, jika tidak ada sebab maka tidak akan terjadi akibat. Nah, singkat saja dari situ dapat kita pahami bahwa keterkaitan hubungan antara sebab dan akibat ini sangatlah erat. Jadi untuk menentukan suatu permasalahan, sebab dan akibat ini sangatlah penting. Selanjutnya yaitu rumusan sebab akibat dalam KUHP. Satu, rumusan sebab akibat dirumuskan sekaligus sebagaimana yang tercantum dalam pasal 358 KUHP. Yang kedua, hanya merumuskan akibat secara jelas sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat 2 KUHP. Dan yang selanjutnya hanya merumuskan akibat secara jelas sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat 1. Selanjutnya yang kelima yaitu implementasi ajaran sebab akibat dalam praktik hukum sebagai yang terkait dengan peranan hakim dalam pengambilan keputusan. Peran hakim dalam pengambilan keputusan dihubungkan dengan ajaran kausalitas dengan dalam rumusan delik atau digunakannya dalam undang-undang. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu rumusan sebab akibat dalam KUHP, yaitu yang pertama rumusan sebab akibat dalam rumusan sekaligus sebagaimana ketentuan pasal 38 KUHP, 358 KUHP maksudnya. Yang kedua hanya merumuskan akibat secara jelas sebagaimana yang ada pada pasal 194 ayat 2 KUHP. Yang ketiga hanya merumuskan akibat secara jelas sebagaimana yang telah ada pada ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP. Yang keempat yaitu sebab atau kuasa.
Itu implementasi dari ajaran sebab akibat. Seperti yang kita ketahui, ini sangat terkait dengan adanya keputusan yang diberikan oleh seorang hakim. Maka keputusan yang diberikan itu akan menimbulkan sebab ataupun akibat hukum. Selanjutnya yaitu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan tindak pidana tindak pidana melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang sudah tertera dalam undang-undang, yaitu jika seseorang melanggar tentunya akan dikenakan hukum yang berlaku. Baik, yang materi yang selanjutnya itu unsur-unsur subjektif perbuatan hukum pidana. Yang pertama kesengajaan atau ketidaksengajaan, yang kedua maksud, yang ketiga macam-macam maksud, yang selanjutnya yaitu perencanaan terlebih dahulu, yang terakhir perasaan takut, dan yang selanjutnya yaitu unsur objektif perbuatan hukum. Yang pertama yaitu sifat melanggar hukum, yang kedua kualitas dari pelaku pelanggar hukum, misalnya sebagai seorang PNS. Selanjutnya materi ketujuh yaitu percobaan pidana. Dalam hukum, percobaan pidana merupakan salah satu pengertian yang memiliki banyak segi dan aspek. Selanjutnya yaitu teori. Dalam percobaan hukum terdapat dua teori, yaitu teori subjektif dan teori objektif. Teori objektif dibagi menjadi tiga. Yang pertama teori objektif formil, teori objektif material, dan teori objektif campuran. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu teori percobaan pidana. Ini terdapat dalam kitab Undang-Undang KUHP, yaitu pada pasal 53 dan 54. Baiklah, kita sampai pada materi pokok terakhir, yaitu ke-8. Materi pokok yang ke-8 di sini membahas tentang hukuman dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, pengertian hukuman. Hukuman yaitu penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis atas dasar telah melanggar suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang telah berlaku. Selanjutnya tujuan hukuman yaitu untuk memberikan efek, tentunya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak dapat mengikuti si pelaku atau tidak lagi melanggar adanya hukum atau tindak pidana tersebut. Selanjutnya yaitu dalam pasal KUHP, dalam pasal 10 KUHP dijelaskan yaitu ada 5 jenis hukuman. Yang pertama hukuman mati, hukuman kurungan, hukuman tutupan, hukuman itu ada dalam KUHP pasal 10 menegaskan ada 5 jenis hukuman. Yang pertama hukuman mati, hukuman penjara, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman tutupan, dan hukuman denda. Oke, yang selanjutnya yaitu pada pasal 10 KUHP terdapat penambahan hukum tertentu, yaitu yang pertama pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan yang terakhir pengumuman keputusan hakim. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang dan salah datang dari diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.